Kemerdekaan adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa. Kemerdekaan kebanyakan diperjuangkan oleh bangsa-bangsa yang terjajah. Mungkin untuk sebagian bangsa 79 tahun itu dirasa masih muda. Apakah Indonesia memang sudah merdeka dari segi ekonomi, segi politik, kehidupan berbangsa dan bernegara? Sudahkah kita merdeka? Kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaannya, beribadah sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya, adalah suatu hal yang hakiki dari sebuah kemerdekaan. Hari ini saya ingin memberikan gambaran secara makro kehidupan beragama di Samarinda dan sekitarnya, utamanya di Kalimantan Timur. Saya akan menemui beberapa tokoh beragama, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran bagaimana keberagaman bisa tercipta di Samarinda dan sekitarnya. Saya sudah bersama dengan Bapak Pengurus Tien Ikong dengan Koko Hansen. Koko Hansen, terima kasih sudah menerima kami di kelenteng ini. Ya, terima kasih Ibu Sutarman. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketut Witane. Beliau adalah Ketua Parisade Hindu Dharma Samarinda. Monggo Pak memperkenalkan lebih jelas lagi. Om Swastiastu. Terlebih dulu saya perkenalkan diri Bu ya. Nama saya Ketut Witane. Saya adalah Ketua Parisade Hindu Dharma Kota Samarinda. Ya, jadi kegiatan sehari-hari saya. Mohon maaf sebelumnya saya juga purnawirawan Polri. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Lubis. Nah, kita perkenalkan diri dulu. Terima kasih Bapak Pendeta sudah menerima kami di sini. Mohon maaf, mohon izin untuk memperkenalkan diri pada pemirsa kita. Ya, terima kasih kesempatan yang indah. Saya Pendeta Marganda Lubis, Sarjana Teologi, Master in Komunikasi. Tuhan izinkan saya melayani di Gereja HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda ini. Tentunya adalah bagian daripada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa untuk suatu kehidupan yang damai sejahtera. Saya Bahrudin SE. Tugas saya di sini sebagai Bendahara 1. Bahagia sekali sore ini saya sudah bersama dengan tokoh agama Katolik di Kalimantan Timur. Kayaknya kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Pastor untuk memperkenalkan diri ke audiens kita. Baik Mbak, saya Pastor Moses Komela Awan di Keuskupan Agung Samarinda sebagai wakil uskup, atau dalam tradisi gereja Katolik itu disebut Vikjen. Vikjen itu berarti Vicarius Generalis, jadi wakil umum gitu. Karena di dalam keuskupan itu ada wakil umum di bawah uskup, lalu kemudian ada wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai bagian tertentu, lalu kemudian ada wakil juga di situ, wakil di bagian tertentu secara teritorial yang biasa disebut sebagai Vicarius Episcopalis. Jadi itu levelnya, jadi hierarki susunan di gereja setempat, gereja keuskupan lah gitu. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pandrita Henry. Beliau adalah salah satu ketua ya Pak di dalam agama Buddha. Mohon
Izin Bapak untuk memperkenalkan diri ke audiens kami. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pandita Hendri Suwito, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur. Pertama-tama tentu kami sebagai umat Buddha merasa sangat bersyukur dan berbahagia karena secara data statistik membuktikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang paling rukun dan damai. Itu dapat dibuktikan dengan berturut-turut di mana Provinsi Kalimantan Timur itu mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, tentu upaya yang sudah terbangun selama ini adalah kerja keras dan kerja yang tulus, ikhlas dari semua stakeholder yang ada. Kita sangat berinteraksi dengan positif kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan lainnya. Nah, tentu kerukunan umat beragama yang sudah terbangun dengan demikian rukun, harmonis, erat, dan hangat menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami umat Buddha karena ternyata sahabat-sahabat kita semua, saudara-saudara kita yang berlainan iman dan kepercayaan itu membersamai kami selama ini. Sebagai penganut kepercayaan Konghucu, sampai saat ini kita telah merasakan merdeka, kita telah merasakan kekeluargaan dari masyarakat, dari bangsa dan negara, kebebasan kita untuk beribadah. Baik, sejauh ini saya kira umat Katolik di Kalimantan Timur ya. Kalau kita ngomong tentang umat Katolik Kalimantan Timur, berarti kita ngomong tentang umat Katolik Keuskupan Agung Samarinda. Dan sejauh ini memang kami merasa bahwa tidak ada hal yang mengganggu kehidupan umat Katolik dalam menjalankan kewajiban keagamaannya, termasuk dalam hal peribadatan. Dan juga sejauh ini Gereja Katolik juga tidak mengalami hal yang mungkin ada di tempat lain. Kadang-kadang kita dengar tentang kesulitan dalam perizinan mendirikan rumah ibadat, kan? Kesulitan dalam beribadah juga kemungkinan. Kalau kesulitan beribadah juga tidak pernah mengalami itu. Juga kami belum pernah mengalami, dan kita tidak berharap begitu. Tidak berharap terjadi demikian. Tidak pernah mengalami kesulitan ketika memang diperlukan, ketika kami mengajukan untuk mendirikan rumah ibadat, itu belum pernah mengalami kesulitan terkait dengan perizinan. Sehingga ya mungkin memang karena Kalimantan Timur bukan hanya karena tapi atmosfer hidup bersama di Kalimantan Timur sejauh ini kan kita rasa cukup baik ya, baik pada Indonesia ya, Pastor ya. Kalimantan Timur dari segi aspek keagamaan, saya kira komunikasi. Kebetulan saya juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat provinsi, sehingga bergaul dengan banyak tokoh agama dari Islam, dari Kristen, Hindu, Buddha semua. Jadi rasanya sudah seperti teman satu sama lain. Jadi komunikasi relatif baik, bukan relatif baik, sangat baik menurut saya. Sehingga hal-hal yang terkait dengan kalau ada isu biasanya kita bicarakan lalu kemudian diselesaikan gitu. Termasuk asistensi dari FKUB provinsi ke kabupaten kota bila ada hal sesuatu yang dirasa perlu koordinasi, komunikasi, sehingga sejauh ini saya kira Kalimantan Timur secara keseluruhan itu kondusif gitu. Sesungguhnya pemerintah tentunya adalah wadah dan wakil Allah yang kami pahami untuk memberikan kemerdekaan bagi setiap masyarakat Indonesia, terutama dalam menganut agamanya masing-masing. Menurut saya di Samarinda ini adalah suasana yang sangat kondusif dalam menganut agama, menjalankan ibadah masing-masing. Dan saya sudah hampir 2 tahun 7 bulan melayani di sini. Selama ini kami merasa merdeka dalam melakukan ibadah-ibadah kita. Jadi kami di Kota Samarinda ini
sedikit kami sampaikan bahwa ke umat kami sampai di Palaran, Bu, kurang lebih ada 200 kakak. Ya. Jadi kami selaku pengurus di lembaga ini sampai dengan saat ini Astungkare, atau kalau mungkin bahasa Ibu alhamdulillah, umat kami berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Samarinda, hak-hak kami juga dapat kami lakukan dengan baik, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beragama, dan kami juga konsep yang kami terapkan untuk bagaimana kita bisa hidup bersama adalah kita menggunakan, ada konsep kami yang namanya Trihita Karana. Kalau masalah pergaulan kita antar umat atau agama lain, alhamdulillah tidak pernah bentrok, tidak pernah. Ya. Kami juga selalu menjaga dalam kehidupan kami orang Hindu, Bu, ada yang namanya Tatwam Asi. Jadi saya adalah Anda, Anda adalah saya. Sehingga kita muncullah keinginan kita untuk bertoleran dengan orang lain, kemudian kita berusaha bagaimana bersahabat dengan orang lain. Juga dalam falsafah kami ada yang namanya Wasudewa Kutumbakam. Jadi semua orang itu bersaudara. Nah, kalau kita sudah menganggap semua orang bersaudara, dan dengan prinsip-prinsip yang tadi, kami dengan umat di Samarinda, Astungkare, ya tidak ada sama sekali saudara kita yang dari luar melakukan sesuatu, baik menghalangi kita dalam melakukan kegiatan keagamaan, kewajiban kita dalam membangun sarana untuk ibadah. Kita di Samarinda ini khususnya kita memang sangat akrab sekali ya, kekeluargaannya sangat bagus sekali, saling berbaur, saling membantu antara perbedaan kepercayaan. Nah, juga kita seperti pada saat-saat di bulan puasa juga kita ikut seperti berbagi takjil dan lain-lain lah, seperti itu ya. Yang pasti ajaran kita adalah kasih yang paling diutamakan. Karena menurut kita Allah itu adalah kasih. Dan itu yang kami imani, bahwa kasih itu harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tahun ini gereja kita HKBP adalah orientasinya pelayanan oikumene inklusif. Artinya oikumene ini adalah dari berbagai kehidupan masyarakat, apakah itu agama, budaya, dan juga antar gereja. Dalam hal ini kami setiap tahun gereja HKBP Sentosa ini selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Misalnya hari-hari besar agama teman-teman dari Muslim. Misalkan baru-baru ini kita memberikan melalui ketua RT untuk hari raya Idul Adha. Kurban ya. Kurban. Oke, bagus sekali, Pak. Sebagaimana yang diyakini oleh umat Buddha di seluruh Indonesia, ada satu kutipan dalam ayat Dhammapada yang tertulis dengan sangat jelas bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Nah, dari sanalah dimulai moderasi beragama dan terbangun sudah sejak lama sekali. Jadi umat Buddha memahami konsep tentang moderasi beragama itu udah jauh-jauh hari sebelum ada konsep moderasi beragama itu sendiri, termasuk jalan utama berwas 8 dari pikiran yang benar, perbuatan yang benar, ucapan yang benar, mata pencarian dan seterusnya.
Jadi 8 jalan utama itu juga merupakan bagian dari konsep umat Buddha bagaimana menerjemahkan atau memaknai proses moderasi beragama itu sendiri. Jadi begini, di Gereja Katolik ini sikap Gereja Katolik terhadap keberagaman agama itu dinyatakan waktu Konsili Vatikan Kedua. Jadi Konsili Vatikan Kedua tahun 1965, dan salah satu dokumen penting yang dihasilkan oleh konsili itu pertemuan para uskup dan juga melibatkan gereja di seluruh dunia. Dan di situ salah satu dokumen yang dihasilkan di situ adalah Nostra Aetate, itu bahasa Latin. Nostra Aetate artinya masa kita ini, Nostra Aetate atau abad kita ini, masa kita ini, waktu kita ini. Jadi di situ Gereja Katolik sungguh-sungguh menyadari bahwa kemajemukan itu adalah suatu realitas yang harus diterima. Dan lebih dari itu, Gereja Katolik juga melihat bahwa kemajemukan itu merupakan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga melalui dokumen itu Gereja Katolik mengajarkan, dan itu yang menjadi katakanlah panduan dasar kami dalam melihat perbedaan keberadaan agama-agama itu. Kalau Indonesia kan kita 6 agama kan, tapi kalau kita ngomong seluruh dunia kan bukan hanya 6 agama. Ada begitu banyak agama. Sehingga dia dalam realitas yang seperti itu gereja mengajarkan bahwa kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dalam keberagaman ini dan membimbing setiap orang menurut cara yang Tuhan izinkan kita kenal untuk kemudian akhirnya mengenal Tuhan itu. Nah, memang sebagai agama, sebagai gereja Katolik yakin bahwa jalan untuk mencapai keselamatan dia melalui iman Katolik. Tetapi juga Gereja Katolik mesti menghargai dan mengatakan bahwa agama-agama yang lain itu Tuhan menunjukkan jalannya. Sehingga melalui agama-agama lain juga mereka menemukan jalan untuk mengenal Tuhan dengan benar gitu. Dan akhirnya pada ujungnya ya kita berharap akan keselamatan. Sehingga Gereja Katolik itu sejak tahun 1965 itu tidak punya problematika dalam hal kemajemukan beragama. Selalu dapat menghargai misalnya tentang agama Islam, melihat bahwa sesama agama wahyu, percaya bahwa melalui wahyu itu Tuhan menyampaikan kepada kita apa yang pelan-pelan kita akhirnya mengerti, kemudian kita ikuti dan akhirnya menemukan apa yang merupakan kehendak Tuhan bagi kebaikan. Memang ada Bang itu lakum dinukum itu kan agamaku, agamamu. Nah kita kalau di sini karena ada beberapa orang aja yang Muslim nggak pernah menceritakan itu. Agama kami, agama kami gini gitu. Malah dia menyumbang ada untuk masjid. Sangat ada, karena di dalam kitab suci kita, Alkitab, diajarkan bahwa kasih itu harus diterapkan. Ada bunyi seperti ini yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dasar hukum kita untuk menerapkan kasih itu. Artinya toleransi itu harus benar-benar dilakukan. Saya selaku Umat Hindu dan pengurus PADI Kota Sarambai, harapan kami, marilah tokoh-tokoh agama yang kita selalu dikumpulkan, selalu kita bersama-sama untuk bagaimana kita saling membawa umat kita masing-masing agar hubungan kita dengan pemerintah itu berjalan dua arah, dan harapan kami juga pemerintah juga menyamakan kelompok-kelompok agama yang ada. Kami minoritas di sini, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau tidak boleh minoritaskan. Kedua, kami berharap juga ada istilah damai itu indah. Kemudian kami berharap pada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini juga, marilah kita bercermin dengan filosofi pelangi. Filosofi pelangi itu kecil warnanya, tapi kalau satu aja hilang, indah ya Pak ya. Nah, itu keindahannya kurang. Nah, gitu Bu. Kita berharap bahwa
dengan menjadi IKN di sini dan dengan kondisi seperti sekarang di Kalimantan Timur, maka kesadaran tentang kemajemukan ini semakin bertumbuh dan berkembang semakin baik. Dan saya kalau ini 79 tahun, sebenarnya kita masih sebagai bangsa yang muda ya, masih relatif muda, 79 hampir 79 tahun sekarang ini. Kalau saya berjalan misalnya pergi ke Eropa dengan teman-teman, lalu kemudian mendengar bagaimana mereka sudah ribuan tahun sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, saya pikir Indonesia itu dahsyat. Dahsyat sekali kemajuannya, dan di tengah usia yang masih muda seperti ini kita sudah dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seperti ini, itu hal yang mengagumkan bagi saya. Kebijaksanaan yang benar-benar tinggi dari kesadaran kita semua. Kita baru bisa mensyukuri dan mengagumi itu ketika kita melihat dari luar. Misalnya pas saya pernah studi di Eropa lah, studi di Roma selama 4 tahun, dan ketika saya di sana, ketika saya kemudian memandang Indonesia dari luar dan melihat segala sesuatu yang terjadi di sini, dan umur Indonesia yang hanya sekian puluh tahun itu, lalu kemudian membandingkan di negara lain yang masih ada misalnya perbenturan-perbenturan, itu Indonesia tuh luar biasa kemampuan untuk memanage perbedaan ini yang bukan hanya agama ya. Iya, betul. Makanya ini saya pakai baju ini karena karena Dayak ya, baju Dayak, karena itu kemarin kan diundang, ada undangan untuk ikut upacara di IKN itu, lalu kemudian anjurannya supaya menggunakan pakaian daerah, tapi saya kombinasikan ada baju pastor dengan baju Dayak, sehingga menurut saya itu hal yang hebat ya, sebuah kebanggaan kita di Indonesia ini dengan kemajemukan itu. Sehingga pesan saya, anak-anak Indonesia mesti bersyukur atas Indonesia yang seperti ini, dan kalau kemajemukan ini dapat kita pelihara, kita rawat, ini sesuatu yang mungkin bagi bangsa lain sesuatu yang mereka nggak punya. Dan kalau kita bertumbuh dengan warna-warni, bunga itu indah karena taman, bukan karena kuntum ya. Jadi kalau indah sebagai taman, di mana orang memandang taman ini, dan kan ada peribahasa, taman di sebelah akan kelihatan lebih indah. Lebih hijau. Dan kita ini bukan cuma hijau, kita bukan cuma hijau, warna-warni. Sangat berwarna dan itu indah ya. Dan semua kita punya ya. Kita punya semua itu, dan saya kira semua anak bangsa harus bersyukur itu, terutama di Kalimantan Timur, terutama dengan kehadiran IKN di sini, kehidupan kita yang sudah baik selama ini, saya kira akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memancarkan pengharapan itu bagi bangsa kita, sehingga bangsa kita semakin hari semakin menjadi bangsa yang jaya. Ya, tentu doa kita bersama, termasuk melalui pemerintah, yang kami pahami adalah Allah yang memberikan mereka untuk kita boleh menerima kemerdekaan, tentunya juga kenyamanan dalam menjalankan setiap ibadah-ibadah kita. Bukan hanya Kristen, tentu agama-agama yang lain juga yang dikelilingi bersama dengan agama Muslim yang terbesar. Artinya saya berdoa untuk pemerintah untuk menerapkan kebebasan beragama yang nyaman, damai, dan merdeka di tengah-tengah bangsa kita ini. Kita sama-sama meyakini bahwa 1 abad kemerdekaan bangsa kita menjadi momentum menuju Indonesia emas, Indonesia yang maju, Indonesia yang bermartabat, dan mari kita buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia, kita semua umat beragama di Indonesia mampu mewujudkan semangat harmonis, gotong royong, toleransi, dan biarlah semua negara itu belajar dengan bangsa Indonesia. Betul, Pak. Dari Indonesia, dari bangsa Indonesia yang begitu besar dan bermartabat inilah kita menyampaikan pesan bagaimana budaya, peradaban, konsep nilai, dan moralitas dunia satu keluarga itu semuanya mereka bisa datang dan belajar dengan bangsa yang besar. Terima kasih, Bapak. Terakhir, Ibu, jangan lelah mencintai Indonesia yang hebat ini. Betul, Pak. Jadi untuk perbedaan kepercayaan, perbedaan agama, ini sampai saat ini telah kita rasakan tidak ada suatu yang bentrok ya, apalagi terkhususnya di Samarinda sangat terlihat keakraban, keakuran, dan saling bantu membantu, dan harus kita tetap pertahankan
untuk sekaligus dalam rangka memperingati hari proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai sejak penjajahan di zaman pemerintahan Hindia Belanda, kemudian di era pemerintahan Jepang, dan sekarang kita telah merdeka. NKRI Republik Indonesia harus kita pertahankan. Merdeka! Kalimantan Timur yang akan menjadi barometer dari ibu kota Nusantara memberikan contoh nyata bahwa miniatur Indonesia ada di Kalimantan. Alhamdulillah iklim beragama di Kalimantan Timur ini berjalan dengan sangat baik dan kita hidup bersama dalam kerukunan dan juga saling menyayangi antar umat beragama. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Kami S-Media Nusantara Kreatif cinta Anda semua dan cinta Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.